Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Kustati dimanapun kalian berada, baik yang lagi kehujanan, kekeringan, kebanjiran maupun semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Kembali lagi kita dalam acara kesayangan kita, yaitu Bihati, Bincang Sehat Kustati. Ya, tepuk tangan dulu. Udah. Kirain itu bayarannya paling banyak ya, tepuk tangannya paling kencang. Nanti di sini saya seperti biasa tidak akan sendiri, tapi akan bersama dengan salah seorang narasumber. Nah, narasumber kita kali ini itu sangat spesial. Beliau ini adalah salah seorang pakar atau dokter spesialis yang ada di RSUI Kustati ini. Beliau nanti akan kita ajak untuk berbincang terkait dengan tema atau bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja, ini saya akan izin memperkenalkan dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu beliau adalah Dr. Dedi, spesialis penyakit dalam. Ya, salaman dulu, Dok. Biar kelihatan akur. Sehat-sehat, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, Sobat Kustati, nanti di sini saya akan berbincang dengan Dr. Dedi untuk membahas suatu tema atau topik yang cukup sering nih menyerang dari atau cukup sering terkena pasien-pasiennya itu adalah orang-orang yang usia remaja atau usia muda ya, Dok ya. Kira-kira usia produktif lah, yaitu GERD. GERD itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau Dr. Dedi terkait dengan definisinya atau pengertiannya, kemudian gejalanya apa dan sebagainya nanti akan dijelaskan. Nah, untuk memulai perbincangan kali ini, mungkin izin dokter untuk bisa dijelaskan terlebih dahulu ke Sobat Kustati semua, kira-kira GERD itu singkatannya apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, oke. Selamat siang. Ya, Sobat Kustati, di sini saya akan sedikit menjelaskan, ya kita sharing, kita ngobrol santai saja apa itu GERD. GERD di sini adalah gastroesophageal reflux disease, yang dimana kalau orang-orang awam ya taunya itu asam lambung naik, Dok. Ya, asam lambung naik. Nah, asam lambung naik itu banyak faktornya sebenarnya ya. Jadi memang faktor yang paling banyak itu kan karena memang di kerongkongan kita di bawah, paling bawah itu ada kayak pintunya ya, yang biasa kalau di dunia kedokteran kita bisa sebut lower esophageal lower esophageal dari pintunya itu sendiri ya, yaitu dia itu adanya gangguan sehingga tekanannya yang dari luar itu dari bawah dari lambungnya itu dia bisa naik, jadi asam lambungnya bisa naik. Nah, asam lambung naik ini nanti akan banyak menyebabkan gejala-gejalanya, Dok. Nah, gejala yang paling banyak yang dikeluhkan pasien-pasien itu mesti datang itu dengan nyeri ulu hati, terus panas di dada, heartburn, kayak gitu, terus ada mual, muntah, kemudian baru terasa begah, penuh, dan yang paling banyak itu makan sedikit sudah terasa udah kenyang gitu, Dok. Udah terasa kenyang ya, Dok ya. Oke. Nah, jadi Sobat Kustati, tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Dr. Dedi tentang pengertiannya GERD atau gastroesophageal reflux disease itu apa. Nah, kemudian saya izin bertanya nih, Dokter. Kira-kira nih, ada nggak sih, Dokter, makanan atau minuman tertentu yang bisa memicu timbulnya GERD atau asam lambung kita itu bisa jadi naik, Dok? Kira-kira ada nggak? Yang mungkin perlu digarisbawahi ini kan sebenarnya asam lambung itu sebenarnya normal ya di dalam lambung, karena kan dia itu sebagai salah satu dari sistem pencernaan, Dok. Iya, betul. Ya. Lah, kenapa kok ini bisa naik? Nah, itu pasti banyak faktor yang ya mungkin faktor utamanya adalah pola hidup sendiri, pola hidup ya. Makan makanan yang mungkin pedas ya kan sekarang kan ya mungkin kayak makanan pedas-pedas itu kan banyak. Iya, betul. Mie-mian itu ya, Dok ya, betul. Ya itu kan makanya makan pedas dia level-level tinggi gitu. Iya, betul. Kemudian minuman yang asam kayak gitu, Dok. Jadi
dan beberapa faktor juga secara fisiologis, secara psikis gitu juga berpengaruh. berpengaruh ya, Pasien-pasien Dok, ya. dengan mungkin depresi, stres, kayak gitu, cemas, gelisah itu juga akan meningkatkan asam lambung, Dok. Oke. Jadi sebetulnya tidak hanya satu faktor gitu, Dok, ya, tapi banyak faktor ya. Banyak faktor. Oke. Terus ini, Dok, misalnya ada pertanyaan dari teman saya juga pernah menanyakan, kira-kira ada nggak sih, Dok, untuk kebiasaan-kebiasaan yang bisa memicu asam lambung naik? Karena saya pernah dengar itu begadang salah satu yang bisa memicu asam lambung naik, Dok. Itu kira-kira betul nggak sih, Dok, kira-kira? Nah, ya. Jadi di dalam kasus ini untuk GERD atau meningkatnya asam lambung ini juga secara fisik sama psikis itu dia semuanya berkaitan. Oh, beriringan ya, Dok, beriringan. ya. Pasien dengan susah tidur atau insomnia itu sering begadang itu juga bisa meningkatkan. Kemudian pasien kelelahan, kecapean juga bisa meningkatkan. Apalagi dengan pola makan yang tidak teratur, mungkin kan ya normanya kan 3 kali sehari ya, Dok, ya, karena aktivitas kerja ataupun aktivitas yang lain mungkin sekali sehari atau 2 kali sehari, atau yang lebih ekstrim lagi kan sekarang kan zamannya diet ya, Dok, ya. Wah, iya betul. Nah, itu diet itu, nah itu yang kadang disalahartikan, diet itu nggak makan sama sekali. Nah itu yang disalahartikan, Dok. Jadi yang kebanyakan ini pasien-pasien usia muda dia nggak mau makan sama sekali. Nah itu yang harus salah tuh, Dok. Jadi kan padahal kan tetap tubuh itu butuh asupan, butuh kalori. Ya, jadi kan akan tetapi ya dalam hal ini kan kita melihatnya di sisi di lambungnya, di asam lambungnya ya, Dok, ya. Betul. Jadi dengan pasien tidak mau makan dan apalagi sekali makannya banyak, lah itu kan juga akan menimbulkan di pencernaannya kurang bagus, asam lambung naik itu juga bisa, Dok. Oke. Iya. Itu tadi Sobat Kustati sudah dijelaskan ya, jadi memang ada beberapa kebiasaan yang bisa memicu naiknya asam lambung. Contohnya begadang, sering tidur larut malam, kurang istirahat. Nah, terus juga kata Dokter Dedi tadi karena seiring dengan psikis juga dari beban pikiran ya, atau overthinking. Nah ini anak-anak galau yang sering jam 10 malam sampai jam 12 malam tiba-tiba nyetel lagunya It Gitaf sambil overthinking. Nah itu sebaiknya, iya betul, memang sebaiknya mulai dikurangin ya. Apalagi stalking mantan ya, itu juga bisa memicu overthinking dan menimbulkan asam lambung yang naik. Selain itu juga tadi beliau menyampaikan ternyata untuk kebiasaan makan atau pola makan itu juga bisa mempengaruhi Sobat Kustati. Jadi makannya dibiasakan teratur ya. Kalau pakai tangan ya pakai tangan terus, kalau pakai sendok ya pakai sendok terus, jangan kadang pakai tangan. Maksudnya itu makan 2 kali sehari, 3 kali sehari, seperti itu. Nah, terus dokter saya izin bertanya. Semisal dokter ada seseorang atau anak muda lah katakanlah, dia itu sangat gemar mengkonsumsi minuman tertentu, Dok. Dalam hal ini kopi. Kan belakangan ini kan banyak, Dok, banyak coffee shop, banyak juga kafe-kafe yang nyediain berbagai macam kopi dan coklat. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih, Dok, mempengaruhi kejadian GERD atau asam lambung yang naik ini, Dok? Ya, oke. Ya mungkin kan ini kan banyak menjamur ya coffee shop. Betul, dan memang. dimana efek dari pandemi itu kan banyak sekali yang sekarang nongkrong, ngopi. Iya, iya betul, Dok, betul. Jadi memang ya sekarang kan untuk kopi kan sedang naik daun ya. Nah, dalam hal ini memang sebenarnya kopi itu yang kita garis bawahi adalah 2 zatnya, dari kafein sama asam koriogeniknya. Asam koriogenik. Ya. Iya. Nah, di mana dua zat itu yang nantinya akan meningkatkan dari produksi dari lambungnya. Nah, makanya itu, tapi sebenarnya dalam hal ini secara fisiologis pun, secara orang normal ataupun orang yang ada gangguan di lambung, itu sebenarnya masih boleh untuk minum kopi itu, cuma masih dalam aturan atau seberapa banyaknya itu yang harus dijaga. Gitu. Secara ilmiah ataupun secara kadar memang sehari itu diperbolehkan untuk lambung itu normalnya itu
kurang lebih 200 sampai 300 mg. 200 sampai 300 Ya, gitu kayak itu miligram. atau setara 2 sampai 3 cangkir kopi. 2 sampai 3 cangkir kopi. Iya, Dok. Ya. Nah, makanya kan mungkin kebanyakan dalam hal ini kan beberapa teman-teman di sini ataupun yang anak-anak remaja kan mungkin ada tambahan double shot dan lain-lain. Iya. Itu kan sebenarnya memang meningkatkan kadar kafeinnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kan juga sebenarnya beberapa peneliti atau beberapa kopi pun juga sebenarnya ada yang kopi yang rendah kafein kayak gitu juga bisa sebenarnya. Ada yang decaf juga nggak, Dok, ya sekarang ya. Betul kayak gitu. Jadi memang dari teman-teman di sini yang mungkin penyuka kopi ya tetap harus minum kopinya harus diatur atau memang memilih kopi yang tadi kopi decaf dengan kadar kafein yang rendah atau pilih dengan penambahan susu. Jadi susu itu kenapa susu itu bisa baik untuk orang-orang dengan penderita lambung atau penderita GERD itu, di mana susu itu dia akan menekan dari kafeinnya dan menekan dari asam. Jadi kan kopi itu kan asam, Dok. Iya, Dok, betul. Nah, kalau asam ketemu asam kan jadi kan bertambah. Makin asam. Ya, jadi kan sehingga kasih susu itu untuk menetralkan sehingga efek asamnya berkurang. Asam lambungnya efek asamnya berkurang, Dok. Betul. Kayak gitu. Jadi memang kalau pemilihan kopinya sendiri ya kalau bisa ya kayak kopi latte atau yang kopi susu kayak gitu, Dok. Jadi sehingga aman bagi lambung. Bagi lambung ya, Dok ya. Oke. Nah, itu Sobat Kustati, tadi Dokter Dedi sudah menjelaskan ternyata kopi itu sebetulnya tetap bisa atau boleh untuk dikonsumsi asal tahu takarannya gitu, Dok. Betul, dan juga menyesuaikan dari kondisi tubuh kita. Misalnya lagi asam lambungnya naik, tadi ada juga beberapa jenis kopi yang bisa dikonsumsi seperti menambahkan krim atau susu supaya tidak terlalu asid atau asam ya, Dok ya. Nah, betul. Nah, kemudian ini dokter, kemarin itu saya sempat berbincang sama teman saya, kemudian teman saya itu menanyakan ini, ketika kita misalnya terkena asam lambung, Dok, itu ada nggak sih bedanya dengan penyakit radang lambung atau MAH, atau mungkin kita di bidang kedokteran bilangnya gastritis, Dok? Atau mungkin lebih spesifik lagi, ada nggak gejala khas dari GERD atau asam lambung naik ini, Dokter? Mungkin di sini yang orang awam tahu kan pasti kan namanya sakit lambung ya gastritis. Iya, betul. Cuma dalam hal ini kan sebenarnya berbeda, Dok. Berbeda dalam artian gini, gastritis itu terjadinya peradangan di lambung. Peradangan. Ya, tapi kalau untuk GERD ini, gastroesophageal reflux disease, ini terjadi adanya asam lambung itu naik ke kerongkongan. Jadi yang tadi lower esophageal sphincternya tadi rusak, si katupnya itu ya, Dok ya. Katupnya rusak sehingga dia bisa naik. Nah, kalau gastritis itu biasanya keluhannya kan ulu hati panas, ulu hati nyeri kayak gitu ya. Tapi kalau untuk GERD ini tambahan spesifiknya dia adalah sering sendawa, mungkin kalau seumpama dia pas reflux pas naik itu dia bisa sampai ke tenggorokan, jadi tenggorokan panas, lidah pahit kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sehingga dan bisa juga heartburn, jadi panas di ulu hati tapi bisa ke di mana ke kerongkongan juga. Jadi dia panasnya ke kerongkongan ya hampir kayak orang-orang sakit jantung sih sebenarnya. Itu juga, Dokter. Nah, itu cuma kan dalam hal ini ya kita melihat dulu apakah riwayatnya gimana kalau itu. Jadi kan memang kalau GERD ini dia panas di dada yang di kerongkongan itu karena kan asam lambung naik itu. Asam lambungnya naik ya. Oke. Nah, gitu teman-teman Sobat Kustati. Jadi sebetulnya kalau GERD itu memang dia memiliki beberapa gejala spesifik ya, Dok ya. Nah, tapi balik lagi untuk lebih pastinya sebaiknya diperiksakan ke dokter atau ke tenaga kesehatan terkait. Kemudian dari kesempatan kali ini saya juga mau mengajukan termin kira-kira dari penonton di sini, apakah ada yang mau bertanya kepada Dokter Dedi terkait dengan tema atau topik kita pada bahasan hari ini, yaitu kenaikan asam lambung. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Ini Bapak, siapa passwordnya, Pak? Passwordnya Kustati selalu di hati. Ya, betul. Dengan siapa di mana? Dengan saya
saya Sofyan di ruang podcast Kustati. Oh iya, teman sendiri ternyata ya. Betul. Terus Mau tanya dokter Dedi. Iya. Apa benar sih dok kalau GERD itu penyakitnya menurun dari orang tua atau keturunan? Wah, ini pertanyaan bagus. Monggo dokter, silakan langsung. Kalau untuk GERD itu sebenarnya bukan penyakit keturunan ya, jadi memang di mana sebenarnya ini adalah suatu penyakit yang memang didasari karena pola hidup yang kurang baik, yang lifestyle-nya ya. Jadi memang itu banyak mungkin minum-minum kayak mungkin kopi atau minum alkohol, sehingga tadi yang menyebabkan gangguan di sphinkternya tadi rusak. Jadi memang dalam hal ini ya kita melihatnya adalah secara luas, bukan terkait penyakit keturunan sebenarnya. Sehingga memang, dan ini pun sebenarnya bisa kita perbaiki kalau memang lifestyle-nya kita berubah gitu. Iya. Jadi begitu ya, Mas Yadi tadi yang bertanya di ruang podcast ini tentang apakah merupakan penyakit genetik atau keturunan. Tadi beliau menjelaskan ternyata itu lebih cenderung ke arah lifestyle atau gaya hidup. Nah, menyambung soal lifestyle nih dokter. Belakangan ini kan kalau anak-anak kan ada juga lifestyle-nya itu terkenal dengan work-life balance, dok. Nah, kadang-kadang kalau work-life balance itu ada juga yang istilahnya itu overwork atau sering bekerja tapi tidak tahu jam atau lebih dari jam. Kira-kira kalau misalnya seperti itu, pencegahannya atau untuk antisipasinya gimana ya dok? Supaya kita yang bekerja ini asam lambungnya bisa tetap normal, bisa tetap terkontrol gitu dok. Ya mungkin ini suatu kayak suatu pencegahan Iya terjadinya mungkin GERD atau gastritis ya. Mungkin dalam hal ini mungkin tetap kita kembalikan dulu ke individu masing-masing ya, karena itu kan juga terkait dari untuk lifestyle-nya kayak gimana. Cuma dalam hal ini tetap kita garis bawahi adalah dengan orang-orang yang dengan gangguan di lambung, tidak boleh lambung itu kosong terlalu lama. Ini penting. Sehingga apalagi dengan keluhan-keluhan kayak tadi dok, kayak mungkin sering begah, perut cepat penuh, sendawa kayak gitu. Nah, sehingga pola makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu dok. Ya, jadi dan menghindari makan makanan yang pedas, kecut, bersantan kayak gitu yang harus dihindari. Sehingga ya walaupun kerjanya mungkin kerjanya berat, lembur kayak gitu, tetap harus menyempatkan untuk makan. Ya, makan biar ada asupan yang masuk. Supaya enggak kosong lambungnya ya dok ya. Iya. Kalau kosong nanti bisa kedai Mixue muncul di lambung Anda, hati-hati. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini dokter, kemarin kebetulan adik saya sendiri nih dokter, sempat didiagnosa atau diperiksa oleh dokter kemudian dinyatakan GERD. Nah, kemudian pertanyaannya apakah GERD itu bisa disembuhkan dok? Pertanyaan dasarnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya di terapinya seperti apa kira-kira dokter? Monggo. Oke, untuk GERD sendiri kan sebenarnya kan memang kita melihat seberapa parah ya untuk GERD itu sendiri, sehingga memang nanti jatuhnya adalah untuk perbaikannya gitu kayak ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau untuk kita melihat pasien itu didiagnosis GERD atau tidak, sebenarnya kan kita juga ada ada kuesioner juga ya. Ada kuesionernya ya dok ya. Ada kuesionernya juga, kuesioner untuk GERD. Jadi di situ ada dinilai seberapa sering kejadian heartburn, berapa sering kejadian mual, kejadian muntah, nyeri ulu hati kayak gitu, dan sampai kalau diberikan obat berkurang atau tidak, itu memang ada kuesionernya sendiri. Nah, kalau memang itu positif dengan nilainya lebih dari 8, itu sudah didiagnosis positif dan memang dilihat juga untuk secara klinisnya dok. Klinisnya ya dok klinisnya juga untuk keluhan-keluhannya. Nah, kemudian untuk terapi atau tata laksananya yang non farmakologis. Yang non farmakologis dulu. Yang tadi dok kayak mungkin perbaikan pola hidup, pola makan, istirahat, secara psikis, stres, kemudian depresi kayak itu harus
dikontrol. Ya. Kemudian kalau secara kalau secara farmakologis, nah itu memang ada beberapa obat ya dok, beberapa obat yang mungkin banyak kita ketemui, obat-obat kayak antasida dok. Antasida, kayak gitu, yang memang di apotek-apotek masih banyak dijual bebas ya, dok, gitu. gitu. Kemudian juga antagonis blocker 2 itu, nah itu juga kayak mungkin ranitidin, simetidin ya dok. Terus juga obat-obatan kayak prokinetik seperti metoclopramid, domperidon kayak gitu. Dan kemudian juga pump proton inhibitor seperti lansoprazol ya dok. Omeprazol gitu ya. Omeprazol juga. Betul. Terus yang terakhir mungkin kalau memang butuh penanganan lebih lanjut, ya itu nanti bisa untuk pembedahan juga. Oh ada memang untuk Nah untuk terapinya sendiri sebenarnya memang untuk GERD atau gastritis pun juga itu kita juga bisa memberikan tes PPI test namanya dok. Tes PPI dok? Ya PPI test. Jadi itu memberikan dosis PPI yaitu pump proton inhibitor tadi kan kita katakanlah kita ambil lansoprazol ya dok 30 mg 2 kali 1. Nah tapi dalam tes ini kita berikan double dose. Double dose? Ya 2 kali 2 tablet. 2 kali 2 tablet. Ya itu diberikan 1 sampai 2 minggu. Ya 1 sampai 2 minggu. Kemudian kita lihat kita evaluasi seminggu sama minggu pertama sama minggu keduanya. Kalau memang ada perbaikan, berarti kan dia masih bisa respon terhadap pengobatan tersebut. Terapinya tersebut. Kalau memang respon ya udah nanti dilanjutkan. Karena pengobatan GERD ini memang lama dok, kurang lebih 4 sampai 12 minggu atau 3 bulan. 3 bulan ya dok ya? 3 bulan. Oke. Ya 3 bulan. Cuma ya itu tadi kita kembalikan lagi kalau minum obatnya gimana, tapi makannya sama aja ya, itu tidak akan berpengaruh. Iya memang. Tuh. Terus kemudian kalau seumpama memang dalam hal ini tes PPI tadi itu tidak ada berkurangnya, nah itu namanya GERD refractor dok. GERD refractor ya, GERD refractor juga. Nah itu kan juga dengan pengobatan kurang lebih kita evaluasi dari PPI test, kita evaluasi sampai 3 bulan itu masih ada keluhan, ya udah kita sudah bisa memberikan diagnosis GERD refractornya. Itu, nah makanya memang itu nanti kita perlu evaluasi ulang. Ya, apakah memang GERD ini sudah menimbulkan komplikasi ataukah tidak? Karena kan dengan seiring banyaknya reflux yang naik tadi ya dok ya, jadi kan akan menyebabkan ini mukosa di esofagus, di kerongkongan itu kan juga terjadi peradangan. Jadi kerusakannya di organ lain juga bisa terjadi ya dok ya? Bisa, sehingga menimbulkan metaplasia atau perbedaan dari sel tadi karena terus-menerus terpapar oleh asam lambungnya ya dok ya. Nah itu yang nanti bisa mengarah ke mungkin namanya Barrett esophagus atau ke arah kanker esophagus itu juga bisa dok. Barrett esophagus. Makanya itu nanti kalau sudah ke arah situ ya mungkin nanti kita harus endoskopi untuk dilakukan pengambilan sampel ya kalau memang udah sering terjadi heartburn, terjadi nyeri di dada tapi khas GERD-nya sendiri, nah itu kan perlu dilakukan endoskopi. Pemeriksaan tambahan gitu ya. Yang nantinya memang pengambilan sampel untuk melihat apakah sudah terjadi perbedaan dari selnya itu sendiri. Yang ada di kerongkongan atau esofagus gitu ya dok ya. Oke. Nah begitu Sobat Kustati. Jadi sebetulnya GERD atau kenaikan asam lambung ini ternyata bisa diobati, bisa diterapi. Terapinya sendiri tadi kata Dokter Dedi memang waktunya tidak singkat gitu ya. Memang butuh waktu atau periode tertentu kurang lebih selama 3 bulan nanti dilakukan evaluasi ulang gitu ya. Kira-kira apakah ada kemajuan terapi dilanjutkan atau mungkin perlu diganti dengan regimen yang lain gitu ya dok ya. Nah terus ini dokter, sekilas tadi dokter sudah membahas tentang endoskopi, pemeriksaan lanjutan dokter. Kira-kira kalau misalnya seseorang ini saya curiga, wah saya terkena GERD nih,
Kira-kira pemeriksaan yang dilakukan itu seperti apa, Dok? Apakah langsung ke endoskopi atau ada pemeriksaan yang di awal-awal kayak di screen test atau dan lain-lain gitu, Dok? Monggo silahkan. Kalau untuk pemeriksaan lanjutan ya untuk endoskopi, sebenarnya kita menilai dulu ke pasien karena endoskopi ini kita mempunyai kriteria, yaitu kita ke arah alarm simptom, Dok. Jadi, alarm simptom. Ya, jadi pasien-pasien mungkin dengan GERD, mungkin dengan gastritis, yaitu kalau sudah terdapat adanya mungkin muntah darah, BAB hitam, mungkin kemudian juga ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Nah itu kita bisa lakukan endoskopi. Ya, karena kan terkait GERD itu tadi ya, GERD itu tadi kan mungkin faktor resiko yang terjadi Barrett esophagus atau kanker esophagus. Kemudian kalau gastritis itu sendiri bisa terjadi adanya tukak peptik atau tukak lambung, Dok. Oh, itu apa, Dok? Tukak peptik atau tukak lambung itu terjadi adanya luka di dalam lambung, Dok. Wow, luka, Dok, lambungnya, Dok. Luka. Waduh. Nah, itu yang nantinya memang kita harus melihat karena harus dilakukan endoskopi. Kalau untuk tukak lambung sendiri kita nanti menilai tukak lambung itu sendiri kan banyak faktornya juga, mungkin faktor bisa peningkatan asam lambung bisa, kemudian juga adanya infeksi juga bisa, kemudian penggunaan anti nyeri yang berlebihan. Wah, ini nah itu juga menyebabkan tukak lambung, Dok. Waduh. Nah, makanya kalau memang terdapat adanya tukak lambung itu sendiri, yaitu nanti dilakukan endoskopi, kemudian dilihat seberapa parah kondisi dari lambungnya ya, Dok, ya. Iya. Dan mungkin kalau nanti juga diambil sampelnya untuk menilai terkait infeksi Helicobacter pylori. Oh, ada infeksi atau tidak di lambung? Itu juga akan menyebabkan tukak lambung sebenarnya. Tukak lambung, oke. Nah, begitu Sobat Kustati. Jadi jangan khawatir kalau memang ada kecurigaan atau Sobat Kustati merasa bahwa kemungkinan ada menuju ke arah asam lambung yang naik nih. Apakah ada pemeriksaannya? Ada, tadi kata Dokter Dedi. Ini, Dok, ngapunten, kalau USG perut itu bisa dilakukan nggak, Dok, untuk mendeteksi asam lambung, Dok? Kalau untuk asam lambung sih tidak, Dok. Tidak, cuma kalau kita untuk melihat apakah ada peradangan atau penebalan dari mukosa lambung bisa, Dok. Bisa. Tapi tidak secara spesifik sih, Dok. Jadi kan penebalan mukosa lambung kan bisa banyak faktor ya. Ya mungkin dari asam lambung itu sendiri atau mungkin sebelumnya ada trauma itu kan juga bisa. Atau benturan juga bisa ya, Dok, ya? Bisa. Terus kemudian juga ada mungkin pola makan atau makan makanan yang mungkin alkohol kayak gitu kan juga bisa menyebabkan penebalan dari dinding lambungnya. Dinding lambungnya juga. Iya. Oke. Begitu ya, Sobat Kustati. Jadi memang untuk pemeriksaan penunjangnya lebih baik didiskusikan dulu dengan dokter spesialis atau DPCP gitu, Dok, ya. Untuk pemilihannya kira-kira yang tepat untuk mendeteksi ada tidaknya GERD atau asam lambung. Seperti itu. Nah, kemudian ini, Dokter, kemarin teman saya juga sempat menanyakan tentang olahraga, Dokter. Apakah ketika orang yang sudah terkena asam lambung itu bisa dicegah dengan melakukan exercise atau olahraga atau tidak berefek sebetulnya? Monggo, Dokter, silakan. Kalau untuk terkait exercise sebenarnya kan memang tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tidak ada pengaruh langsung ya, Dok? Tidak ada pengaruh langsung terkait exercise. Tapi memang ya tergantung nanti berat ringannya exercise itu ya. Karena kan pemicu stres itu kan banyak ya, Dok, Mas. Ya, stres secara psikis bisa, stres secara fisik kan juga bisa, itu juga betul. Bisa meningkatkan sebenarnya, cuma tanggal tua juga itu stres juga ada. Kan kami dalam hal ini sebenarnya kalau untuk exercise itu sendiri atau olahraga itu sendiri nggak ada batasannya sih sebenarnya. Ya itu kalau itu kan untuk untuk olahraga dari tubuh itu sendiri biar fit kayak gitu supaya sih sebenarnya. Fit ya. Tapi kalau memang terkait untuk pasien-pasien dengan GERD itu sih atau asam lambung itu nggak ada secara langsung untuk harus olahraga segini untuk meningkatkan, enggak sih. Enggak ada ya, Dok, ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi Sobat Kustati, untuk exercise atau olahraga sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan, tapi sekali lagi tujuannya supaya bukan untuk langsung ke mengatasi GERD, tapi supaya badan tetap fit gitu, ya, tetap sehat, tujuannya seperti itu. Nah, terus ini, Dokter, kemudian kalau ada kebiasaan makan malam, Dokter,
Jadi kalau teman-teman saya tuh dulu waktu kuliah juga nih dok, kalau malam itu kan sering begadang. Iya. Nah kadang kita makan dok. Nah habis makan itu kok kadang perutnya begah terus sendawa. Itu apakah ada hubungannya dok dengan kejadian GERD atau asam lambung lain? Ya kalau untuk makan malam kan sebenarnya mungkin setelah makan malam tidur gitu ya. Nah iya, Dok. habis Jadi makan kan malam tidur. Dalam hal ini memang kejadian GERD itu bisa terjadi karena antara jam makan sama jam istirahat itu terlalu pendek dok. Oh Iya, iya. jadi kalau seumpama makan jam 7 gitu ya, jam Ya. 8 tidur. Nah itu memang tidak dianjurkan Oh, ya iya, karena iya, kan iya. efek dari gravitasi pun juga bisa naik karena asam lambung kan juga sebagai Cairan, pencernaan juga iya. ya, jadi bisa naik. Sehingga kalau untuk pasien-pasien atau yang di sini makan malam ya kalau bisa 2 jam setelah makan malam atau 2-3 jam lah itu baru istirahat atau berbaring kayak gitu. Jadi kebiasaan habis makan tiduran itu juga nggak bagus dok, karena Iya, kan juga betul. bisa terjadi ke arah GERD itu tadi. Iya, habis makan tiduran nonton drakor sampai akhirnya nanti muntah-muntah ya. Itu juga ternyata tidak terlalu baik ya, saudara-saudara, sobat Kustati. Jadi kalau seperti kata beliau bilang ya dok ya, ada jarak dari makan malam kemudian sampai ke tidur ya, begitu. Nah ini dokter, terus kemudian kemarin ini saya juga sempat dapat pertanyaan tentang asam lambung itu apakah dia bisa ini dokter, dikatakannya apakah bisa berbahaya atau seiring berjalannya usia itu dia semakin berbahaya gitu dok. Kalau misalnya asam lambung kan pada anak-anak usia muda yang sering ngopi-ngopi itu kan kadang diremehkan gitu loh, kayak dianggap sepele lah, cuman asam lambung aja. Tapi apakah hal itu benar dok, atau kalau pertanyaannya secara sederhana mungkin usia dok mempengaruhi enggak dok untuk asam lambung? Kalau untuk usia sih enggak dok, kalau enggak dok, karena kan ya namanya asam lambung itu kan sistem pencernaan, salah satu sistem pencernaan juga, jadi kan memang ada di dalam tubuh. Nah itu kan itu tidak akan berpengaruh di usia. Usia tidak mempengaruhi ya dok ya? Ya. Cuma ya itu tadi kembali lagi gimana kita menjaga si asam lambungnya itu biar bisa sesuai dengan fungsinya. Karena kan di dalam lambung itu kan kita ada bariernya sebenarnya dok. Ada 2 barrier pelindung ya dok. Pelindungnya yaitu secara agresif ataupun secara keseluruhannya ya. Yaitu kalau untuk agresif kan memang asam lambung juga sebenarnya bisa barrier untuk untuk pencegah yang makanan ataupun kuman dan lain-lain kan juga bisa sebenarnya. Betul. Tapi dalam hal ini ya kita gimana kita mencegahnya, kita menjaganya biar si fungsinya itu tetap yaitu sebagai pencernaan yang bagus. Ya. Tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Kemudian juga secara pasif kan juga si asam lambung itu kan juga biar makanan biar cepat larut, makanan biar tercerna dengan baik. Oh gitu. Ya kayak gitu. Sehingga dalam hal ini ya penting fungsinya itu yang berfungsinya sebagai kayak gitu, sebagai pusat pencernaan juga. Oke. Nah gitu ya, jadi teman-teman ternyata usia itu tidak mempengaruhi ya dok ya. Artinya ini bisa menyerang pada usia berapapun, karena memang pada dasarnya di tubuh manusia memang udah ada asam lambungnya ya dok ya. Di setiap orang tuh ada asam lambung dengan fungsi tadi sudah dijelaskan oleh beliau dokter Dedi. Nah kemudian ini dokter sedikit menyinggung soal kebiasaan lagi dokter. Jadi misalnya ada orang yang kebiasaan makanan instan dokter. Makanan instan, sebut saja, kita tidak sebut merek, tapi misalnya inisialnya Indomie misalnya gitulah ya, atau mie lain, mie yang ramai banget, yang antriannya kayak antrian Padang Masyar tuh hijau, mie giciin apa namanya tuh, saya juga kurang tahu ya namanya ya. Oh ya, gacoan ya, betul itu. Nah itu dokter, apakah bisa memicu dokter untuk terjadinya GERD atau kenaikan asam lambung makanan instan? Monggo dokter. Ya, kalau untuk makanan instan ini kita balik lagi ke individu ya dok ya. Jadi beberapa pasien-pasien memang yang sudah terkena GERD itu
ada level sensitivitasnya sendiri-sendiri. Oh Ya, iya. misalnya kita balik lagi ke individu masing-masing. Ada yang mungkin makan mie kayak Iya. gitu, yang mungkin agak nggak enak perutnya Iya, bisa. ha. Ada yang makan mie kayak gitu biasa, nggak ada. Cuma Itu mahasiswa biasanya Ya. dok. Akhir bulan biasanya dok. ya. Tapi kalau untuk yang mie level pedas kayak gitu, Nah, ini. itu kan tetap dalam hal ini kan cabenya kan Iya. yang bikin si asam lambung naik dan bisa menurunkan itu barrier dari dinding lambungnya juga. Iya, Dia iya, merusak mukosa lambungnya sehingga Oh. tadi dengan asam lambung naik ya itu kan bisa menyebabkan peradangan juga. Iya, gejala-gejala GERD Iya, tadi ya dok ya. gejala-gejala Betul. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Yang suka makan makanan instan atau yang suka makan mie yang pedas-pedas, sebenarnya yang membuat resiko asam lambung naik itu cabenya atau rasa pedasnya itu. Tetap harus hati-hati, tetap harus dikontrol gitu ya. Jangan sampai berlebihan seperti itu. Kemudian, apakah ada yang mau bertanya lagi dari Sobat Kustati yang ada di ruangan ini? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, kalau gitu ini dokter, mohon maaf. Kemarin waktu pas saya sendiri dok, ini sempat mengalami gejala-gejala seperti sendawa seperti itu dok. Kemudian pertolongan pertamanya itu sebenarnya apa dok? Ketika orang terkena serangan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ya, Gitu, Dok. mungkin kalau untuk kalau untuk penanganan pertama ya mungkin kan kita nggak tahu mungkin lagi di mana ya. Iya, ya, betul. itu yang jelas kita posisikan diri kita senyaman mungkin. Ya senyaman mungkin ya. Jadi kan mungkin kalau seumpama baru jalan ya kita cari tempat yang mungkin buat duduk. Ya. Atau mungkin bisa buat berbaring kayak gitu ya. Tapi jangan tempat ngopi ya dok ya. Nanti malah tambah parah asam lambung Anda. Jadi kan kita nyari tempat yang nyaman dulu, kita posisikan tubuh senyaman mungkin dulu, ya senyaman mungkin. Kemudian dengan posisi mungkin paling enak adalah posisi setengah duduk mungkin dengan setengah duduk. Kaki yang diluruskan kayak gitu, ya. Ya kemudian kita juga yang penting jangan panik ya. Itu kan biasanya orang-orang dengan mungkin nyeri ambang batas nyeri yang rendah itu itu langsung panik ya. Itu malah tambah nyeri, memperparah kondisi. Iya, tambah nyeri sehingga secara psikis ya harus tenang. Kemudian baru kalau seumpama memang bawa obat ya ngambil obat, diminum obatnya. Kayak gitu ya. Paling tidak kan ya kita mengurangi dulu untuk gejala yang ada. Betul. Tadi obat-obat yang sudah saya sebutkan, mungkin antacid, mungkin golongan ranitidin, golongan prokinetik domperidon ataupun PPI. Ya memang paling bagus PPI. Yang bisa didapat secara bebas gitu ya. Lansoprazol kayak gitu. Jadi diminum. Ya setelah itu ya mungkin kalau sudah perbaikan atau memang sudah perbaikan ya mungkin bisa kita check up ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat kayak gitu. Ke vaskes terdekat ya dok ya untuk mendapat penanganan. Nah jadi gitu ya Sobat Kustati. Jadi kalau di review sedikit tadi yang pertama adalah kita harus memposisikan dulu dengan nyaman tubuh kita saat terjadi serangan asam lambung naik itu gitu ya. Posisi paling bagus itu setengah duduk. Setengah aja, jangan kelebihan. Nanti 3/4 Anda rebahan namanya dong, itu ketiduran. Terus kemudian yang kedua adalah setelah itu kakinya diposisikan selonjor. Nah, tadi supaya rileks ya, kakinya selonjor. Setelah itu jangan panik. Nah, ini penting Sobat Kustati karena kalau kita semakin panik, kata beliau Dr. Didi tadi mengarahkan bahwa akan memperburuk serangan yang terjadi atau memperparah gejala yang timbul gitu ya kalau kita panik. Terus kemudian setelah kondisinya mereda bisa minum obat untuk yang kita bawa atau yang dapat kita jangkau di lokasi terdekat, kemudian menuju ke vaskes untuk pemeriksaan lanjutan. Gitu. Nah, kemudian ini dokter, sekali lagi misalnya untuk orang-orang yang dia itu sudah lama terdiagnosa GERD dokter, itu kira-kira untuk pencegahannya maksudnya apakah ada kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dihindari dok? Misalnya contohnya kalau kegiatan tertentu
apa ya? Tadi mungkin sudah disinggung sekilas kayak begadang gitu-gitu dok. Terus juga terkait dengan pikiran nih dokter, overthinking dokter. Itu hubungannya apa sih dok dengan terjadinya GERD? Monggo dok. Ya, kalau untuk saat ini kan memang paling banyak kan untuk GERD itu kan ya usia dewasa muda ya berarti produktif ya dok, usia produktif produktif. ya. Jadi kan di sini tetap karena kita melihat dari mungkin ya itu tadi overthinking atau pikiran yang macam-macam ya. Iya gitu betul. Ya, itu akan meningkatkan apa namanya dari stres tubuh sendiri. Jadi kan dengan stres tubuh itu sendiri kan semua juga akan naik, kayak hormon naik atau mungkin kan juga keringat bercucuran kayak gitu juga bisa. Kemudian asam lambung juga naik. Nah itu kan salah satu apa namanya untuk dari tubuh itu sendiri ya untuk menghadapi kondisi yang mungkin merespon ya, gitu merespon kayak gitu. Jadi sehingga semua bisa naik. Nah, maka dari itu kalaupun ada apa aktivitas yang bagus ya sebenarnya hobi hobinya ya kalau mungkin hobinya masak, hobinya olahraga itu kan juga harus di biar stresnya hilang, biar lebih rileks ya gitu. Di-elaborate ya dok ya, supaya menurunkan stres ya. Atau bisa juga mungkin ikut pengajian. Iya, walau. Iya betul. Lebih hobi-hobi yang nyaman. positif ya dok ya. Ya. Iya. Menenangkan hati dan pikiran, betul. Asal jangan makan hati, apalagi main hati ya, nanti berbahaya ya. Nah, terus ada lagi dari sobat di sini yang mau bertanya? Ya, silakan yang di ujung Merauke sana, silakan. Sebutkan passwordnya dulu. Biar di bidang sehat Ustadz. Iya, walaupun beda ya sama yang awal tadi ya passwordnya ya. Nama dan pertanyaannya Mbak, silakan. Perkenalkan nama saya Aisyah. Saya mau tanya dok, misalnya kan habis minum kopi atau makan pedas, geprek atau gacoan gitu ya. Terus kan tiba-tiba asam lambungnya kan naik gitu kan, kadang kan panas gitu ya. Itu solusinya, maksudnya makanan yang bisa meringankan itu apa gitu. Iya. Monggo silahkan dokter Dedi langsung. Ya mungkin untuk saat ini kita kebalikan dulu ya, apakah sebelumnya sudah ada gejala-gejala GERD itu sendiri atau belum. Kalau memang sudah, anjurannya itu kita proteksi dulu. Kita mungkin minum antacid atau lansoprazol dulu. Nah, memang untuk obat ini kita harus menunggu dulu kurang lebih 30 menit biar nanti si asam lambung itu bisa turun. Nah, sehingga kalau kita makan lebih enak sebenarnya. Ya, cuma ya itu tadi, apakah tingkat kepedasannya itu seberapa, itu juga berpengaruh juga. Cuma kalau untuk mensiasati, kalau pengen makan kayak gitu ya, dengan sudah didiagnosis GERD atau gastritis ya kita lapisi dulu lambungnya sebelum makan. Ya kurang lebih 30 menit baru kita bisa makan lagi. Oke. Jadi kalau misalnya boleh menambahkan dok, apakah orang yang GERD masih bisa atau boleh untuk makan pedas seperti itu dok? Ya sebenarnya sih masih boleh kalau untuk makan pedas. Cabai lah misalnya dok. Ya cuma ya itu tadi harus ada takarannya sendiri. Ya nggak boleh. Kalau mungkin mie pedas kayak gitu langsung level 5 kayak gitu ya. Iya memang. Harus ada mungkin level 1 dulu atau kayak gitu. Jadi nggak langsung 5. Ya, 5 gitu. Langsung IGD nanti. Betul. Jadi begitu ya, Mbak siapa tadi? Sriani ya, Mbak Sriani tadi sudah dijawab pertanyaan oleh Dokter Dedi. Pertanyaannya tadi, apakah ada minuman atau zat-zat atau sesuatu yang bisa membantu mencegah ketika kita akan makan pedas? Ternyata ada. Nah, obat-obatnya mungkin nanti Sobat Kustati bisa diskusi dengan Dokter Dedi selaku dokter spesialis penyakit dalam, ya dok ya. Di RSUI Kustati polinya hari apa dok? Kalau di sini dok? Senin sampai Jumat. Hari Senin Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, itu teman-teman yang mau diskusi dengan Dokter Dedi terkait dengan keluhan asam lambung atau curiga tadi, monggo datang ke polinya Dokter Dedi Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4 pagi, sore dok? Sore. Oh sore, jam 4 sore. Ya. Terima kasih dokter atas sharing informasinya. Sangat berguna sekali buat teman-teman Sobat Kustati.
terutama yang masih sering tadi dok mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang berpotensi memicu asam lambung naik gitu. Nah buat sobat Kustati semua dimanapun kalian berada, sekali lagi jangan lupa di follow Instagram dan juga akun sosial media dari RSUI Kustati, Instagramnya @RSUI-Kustati, dan juga di YouTube ya, YouTube official channelnya di RSUI Kustati. Silahkan, karena di situ nanti ada info-info kesehatan yang berguna bagi sobat Kustati semua. Ya gitu. Sekali lagi terima kasih Dr. Dedi atas sharing informasinya, sangat keren sekali ini pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa diajukan langsung ke beliau. Saya tutup, sekian. Kali ini tidak ada pantun karena saya mendadak ditunjuk, jadi saya belum persiapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.